Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholat beserta salam senantiasa tercurahkan selalu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, sebelum memulai, marilah kita buka pembelajaran ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang mengenal kawasan negara ASEAN dan lahirnya Pancasila. Kawasan negara ASEAN. Negara di kawasan Asia Tenggara sudah tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan nama ASEAN. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara adalah organisasi kerjasama regional di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara. Lahirnya organisasi ini diawali dengan pertemuan 5 menteri luar negeri di kota Bangkok, Thailand dan menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Sebagai awal terbentuknya ASEAN, 5 menteri yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia, S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand, dan Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Adapun letak geografis dari Asia Tenggara terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara benua Asia dan benua Australia. Asia Tenggara terletak antara 28 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun batas-batas wilayah Asia Tenggara, sebelah utara daratan Cina, sebelah timur Samudra Pasifik, Indonesia Papua Nugini, sebelah selatan Indonesia dan Samudra Hindia, sebelah barat India dan Samudra Hindia. Dua bagian utama ASEAN, Asia Tenggara berbentuk semenanjung, Asia Tenggara darat berbentuk semenanjung yang terdiri dari 6 negara: Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, Malaysia Barat, dan Vietnam. Di bagian kedua yaitu Asia Tenggara Kepulauan, terdiri dari 4 negara: Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia Timur. Di sini terdapat peta Asia Tenggara. Teman-teman bisa lihat di sini ada peta yang mana memuat negara-negara ASEAN. Negara-negara kawasan Asia Tenggara di awal disampaikan ada 10 negara dan ditambah 1 negara lagi yaitu Timor Leste. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari peran para pejuang yang memiliki nilai-nilai kuat dalam beragama, terutama di nilai-nilai Islam, yang tampak turut mewarnai lahirnya Pancasila. Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia yang bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Chosakai, diketuai oleh Dr. Rajitman Widyadiningrat.
Ada 33 pembicara selama 4 hari sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan pembahasan mengenai dasar negara. Adapun tokoh-tokoh yang bersumbangsi pada sidang pertama BPUPKI tersebut, yang pertama ada Muhammad Yamin, ada Mr. Sopono, dan ada Insinyur Soekarno. Untuk mengantisipasi perdebatan pendapat mengenai usulan dasar negara, dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang. Di antaranya ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, A.A. Marramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusmo, Abdul Kahar Muzakir, Wasid Hasim, dan Kiai Haji Agus Salim. Setelah melaksanakan tugas, BPUPKI dibubarkan dan kemudian dibentuk PPKI pada 9 Agustus 1945. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang 1945. Dari sejarah tersebut tampaklah bahwa sila-sila Pancasila adalah nilai-nilai yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar negara. Hakikat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara ini belum berbentuk. Artinya, rumusan Pancasila sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa, termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi dari nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia. Adapun agama di Indonesia, dalam Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih, mempraktekkan kepercayaannya, dan menjamin kebebasan untuk beribadah menurut agama atau kepercayaannya. Di Indonesia ada 6 agama yang resmi, ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, teman-teman, demikian penjelasan materi hari ini. Kita akan berjumpa lagi dengan materi-materi berikutnya. Dan yang pastinya, jangan lupa kalau ada pertanyaan terkait masalah materi ini, teman-teman boleh komen di kolom komentar dari YouTube yang ada. Dan yang pastinya boleh bertanya dengan Bapak, Ibu Guru, teman-teman semua. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Guru mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan Pak Guru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.